Haleluya, haleluya. Di rumah kita masing-masing sama-sama bilang sama saya, hari ini saya dilawat Tuhan Yesus. Amin. Mari ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya, hari ini saya dilawat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya teramat yakin dan percaya sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Allah bersemayam, Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Berarti tatkala kita memuji menyembah Tuhan, tatkala kita meninggikan nama Tuhan, Tuhan hadir bagi kita. Makanya selalu dari awal saya katakan, tatkala kita memuji menyembah Tuhan, fokus beribadah, fokus memuji menyembah Tuhan, sehingga setiap kita dilawat dan dijamah Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkannya kembali. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita sudah pelajari beberapa hal tentang kemah suci dalam Keluaran pasal 25, 26, dan 27. Iya kan? Di mana Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Musa secara langsung, ya kan, di Gunung Sinai, karena inisiatifnya Tuhan untuk mengadakan tempat peribadatan di tengah-tengah padang gurun. Mulai dari kemah pertemuan, ada pelataran, ya kan, ada ruang kudus, ruang maha kudus, dan setiap perabot-perabotnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya sudah bagikan apa yang kita bisa dapati, kita bisa pelajari, dan apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai nilai iman kita. Dan saya sudah bagikan juga setiap renungan-renungan yang setiap ada dalam doa pagi ini dalam YouTube channel saya sudah bagikan kembali di sana, sehingga umat Tuhan yang mungkin ketinggalan tidak mengikuti kemarin-kemarin, Bapak Ibu bisa lihat di sana, bisa pelajari kembali di sana, bisa terus menggali firman Tuhan. Pada akhirnya kita tetap terus hidup dalam kebenaran, karena seperti yang Yesus katakan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup setiap kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasal 27. Keluaran pasal 27 ayat yang ke-20 dan 21 ya. Jadi Keluaran pasal 27 ayat yang terakhir 20 dan 21. Perhatikan firman Tuhan dua ayat ini ya saudara ya, tentang minyak untuk lampu. Haruslah kau perhatikan, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu, membawa kepada Musa, membawa kepada Harun minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya apa? Supaya orang dapat memasang lampu. Tujuannya sederhana, agar tetap terus menyala. Ya, adanya minyak yang dipersiapkan agar lampu tetap terus menyala. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah pentingnya minyak. Kita dulu baca dulu ayat selanjutnya, ayat 21. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Urusan imam. Agar lampu itu tetap menyala, minyak itu tidak terus berkurang. Tetap terus diisi agar lampu itu tetap menyala. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun temurun. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa makna rohaninya buat setiap kita? Apa rema yang kita dapati di dalam Keluaran 27 ayat 20 dan 21 ini? Bicara tentang minyak untuk lampu, jelas agar lampu tetap terus menyala. Dan tahukah saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita, bahwa kita yang adalah anak-anak terang, jangan sampai terang kita redup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, terang saya nggak boleh redup. Amin. Itu sebabnya diperlukan minyak.
agar terang itu tetap terjaga, agar terang itu tetap menyala. Minyak seringkali dilambangkan bicara tentang Roh Kudus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi setiap kita perlu hidup dan hidup dituntun Roh Kudus, hidup terus dipenuhi dengan Roh Kudus, agar hidup kita tetap terus menyala dan jadi berkat buat orang lain. Ada satu kisah perumpamaan juga yang pernah Yesus bentangkan tentang minyak ini, saudaraku. Di mana ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saya mau sedikit saudara baca di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, 10-10-nya sama-sama punya pelita, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 10-10-nya siap-siap untuk menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya dipisahkan, bodoh, dan 5 diantaranya bijaksana. Kapan dikatakan bodoh, kapan dikatakan bijaksana? Lihat selanjutnya ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi 10 gadis ini sama-sama membawa pelita, sama-sama menyongsong atau menyambut mempelai pria. Tapi 5 di antara 10 ini yang disebut wanita bodoh atau perempuan yang bodoh ini tidak membawa minyak, hanya membawa pelita. Ayat selanjutnya, sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada stok. Nah, inilah yang diperlukan untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Bijaksana, prepare, persiapkan, berjaga-jaga. Ini nilainya. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Ya, saya ulangi sekali lagi, ada 10 perempuan, ada 10 wanita, ada 10 mempelai wanita sedang menantikan mempelai pria. Sama-sama mereka membawa 10 pelita. Tetapi 5 diantaranya tidak membawa minyak. 5 diantaranya bawa pelita dan juga bawa minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai pria tidak kunjung datang, mereka mengantuk dan tertidur. Pelita terus menyala, minyak terus akan menurun gitu kan, sehingga minyak akan hampir habis. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi mereka tahu bahwa sebenarnya pelita itu hampir padam. Cuman karena mereka nggak tahu mempelai pria akan datang kapan, mereka tidak prepare, mereka tidak mempersiapkan, mereka tidak menjaga-jaga agar tetap terus menyala pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, minyak bicara tentang bagaimana kita harus prepare, berjaga-jaga. Jangan sampai karena kita kekurangan minyak, jangan sampai karena kita tidak mempersiapkan sesuatu untuk kedatangan Kristus sebagai mempelai pria, kita dilihatnya tidak lagi menunjukkan terang karena pelita kita hampir padam. Pelita penting, tetapi yang tetap terus menyalakan pelita adalah minyak. Sama-sama bilang sama saya, minyak juga penting. Amin. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan hidup kita, berjaga-jaga. Saudaraku, ada banyak dari kita, anak-anak Tuhan, mempersiapkan keuangan kita dengan matang, mempersiapkan ekonomi kita dengan bijaksana, mempersiapkan hal-hal yang ada di muka bumi ini dengan baik, tapi lupa mempersiapkan untuk hal-hal yang kekal.
Inilah yang berbahaya. Sehingga akhirnya kita masuk dalam jebakan. Sampai kita lupa bahwa kita nggak selamanya ada di muka bumi ini. Suatu hari kelak Tuhan akan panggil kita pulang. Dan sekarang jadi pertanyaan, apakah pelita kita tetap menyala? Oleh karena minyak itu cukup untuk membuat pelita kita terang, kita tetap percaya. Atau karena terlalu lama kita tinggal di muka bumi ini, pelita kita hampir padam, sehingga terangmu tidak lagi bercahaya. Engkau jadi sama dengan orang-orang dunia, tinggal dalam kegelapan. Semua dimulai dari persiapan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus bersiap-siap. Sama-sama ketik di kolom komentar, ayo, saya harus bersiap-siap. Kita nggak tahu kapan Kristus datang. Kali yang kedua, kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang. Saudaraku, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita kedapatan seperti orang-orang yang lengah. Karena akan datang waktu itu dan kita nggak pernah tahu kapan. Tetapi Yesus sudah memberikan contoh. Jangan sampai kita menjadi sama dengan gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan buli-buli dalam minyak dalam buli-buli, agar pelita kita tetap terus menyala. Amin. Minyak digunakan agar pelita ini tetap terus menyala. Minyak dipakai agar terang kita tetap terus terlihat. Saya ngerti saudara, kita dalam kehidupan kita masih banyak pergumulan, yes. Masih banyak masalah, masih banyak tantangan. Mungkin saudara bilang, pendeta bagaimana saya bisa fokus untuk berjaga-jaga kalau saya aja masih perlu dimotivasi, saya masih perlu dikuatkan, saya masih perlu diteguhkan imannya. Hei, bukan berarti engkau diizinkan punya masalah, engkau punya pergumulan, lalu engkau gak bisa berjaga-jaga, bukan. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Ini bicara hubungan kita dengan anak, dengan Bapa, saudara. Teruslah untuk menjalin hubungan itu dengan baik. Sehingga pada akhirnya tatkala Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, kita tetap terus ada di dalam, tinggal dalam kebenarannya. Terangmu, cahayamu tidak redup. Kristus adalah terang dunia. Dan ketika kita tinggal dalam Kristus, maka hidup kita ada di dalam terang. Tetapi ketika terang kita tidak dijaga untuk tetap terus terang, maka saudara dikasih dalam Tuhan, terangmu akan redup. Kapan terang kita redup? Ketika kita mulai kompromi dengan dosa. Kapan terang kita mulai redup? Ketika kita tidak menjaga hati kita dari segala kepahitan, kedendaman, benci, sakit hati, kecewa. Kapan terang kita mulai redup? Ketika kita mulai tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang rohani. Semua dimulai dari minyak. Prepare yourself. Persiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Saudaraku, orang udah gak fokus. Karena orang sudah disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Jangan lupa tanda-tanda zaman sudah terlihat. Ya, perang terjadi di mana-mana. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Gunung meletus terjadi di mana-mana. Bencana terjadi di mana-mana. Prepare yourself. Jangan sampai kita hanya terfokus dengan bagaimana saya terus mengumpulkan harta di muka bumi ini. Yesus sudah mengajarkan kita apa yang benar. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena di sorga ngengat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Apa yang sudah kita persiapkan hari ini untuk kedatangan Kristus kali yang kedua? Jangan sampai terangmu redup. Oleh karena minyakmu sudah mulai hampir habis. Karena itu biarlah engkau terus menjalin hubungan fellowship dengan Allah. Memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Disitulah minyakmu terus mengalir. Urapan Allah terus mengalir dalam hidupmu. Sehingga engkau terus terkoneksi dengan surga. Untuk bicara kehidupanmu di muka bumi, Bapa pelihara saudaraku. Untuk bicara penghidupan saudara dan saya di muka bumi ini, Tuhan pelihara. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan pasti pelihara hidup saya. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kenapa saya ucapkan? Karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kenapa saya ucapkan? Agar kita dengar, kita timbul iman. Sama-sama
bilang sama saya, Bapa pelihara hidup saya di muka bumi. Amin. Yes. Hari ini kita diingatkan tentang minyak yang memiliki fungsi agar tetap pelita, agar api, agar terang itu tetap terus menyala. Berjaga-jagalah agar minyakmu jangan sampai habis. Minyak yang kau dapati dari hubunganmu dengan Tuhan yang membuat engkau turun mengalir, urapan dari sorga mengalir dalam hidupmu. Tatkala engkau terus terkoneksi dengan sorga, kau memuji menyembah Tuhan, maka minyak itu tidak akan pernah habis dan apimu tidak akan pernah padam. Bagian kita berjaga-jaga. Jangan sampai terlena. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga sehingga Kristus datang kali yang kedua melihat kita seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyak kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Roh Kudus terus mengajarkan kami. Roh Kudus terus mengingatkan kami. Roh Kudus terus menolong kami untuk kami tetap terus dewasa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kami terus didapati Tuhan setia. Biar setiap kami terus menjaga agar minyak kami tetap terus ada. Yang kami dapati dari persekutuan kami dengan Allah. Sehingga api kami, terang kami, cahaya kami sebagai anak-anak terang tidak redup. Karena kami rindu ya Tuhan, ketika Tuhan dapati kami tetap terus bercahaya. Kami rindu ketika Tuhan dapati kami tetap terus menjadi anak-anak terang. Yang terus membawa terang dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan hari ini, itu yang kami pelajari di pagi hari ini. Biarlah ini bukan cuma sekedar peringatan bagi kami ya Allah, tapi ini merupakan sebuah tuntunan arahan daripada jalan-jalan Tuhan bagi kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus diperlengkapi, mengerti akan kebenaran. Dan kami tidak mau terlena dengan kehidupan kami di dunia. Betul, di dunia ini kami perlu penghidupan. Dan kami percaya Engkau Bapa yang menghidupi, memelihara hari-hari kami. Sekarang bagian kami tetap terus berjaga-jaga. Agar kami tidak didapati sebagai orang-orang yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga, yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ya Tuhan. Di dalam tangan Tuhan yang kuat hamba serahkan setiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Sehingga ketika firman kami didengarkan, kami menjadi orang-orang yang pada akhirnya terang cahaya kami redup. Oleh karena kami menyimpan dendam, kami melakukan hal-hal yang terus tidak berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Tolong setiap kami ya Allah. Sehingga pada akhirnya terus kami dibaharui hari demi hari. Hidup dalam kemuliaan lepas kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hamba ucapkan berkat bagi mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, baik mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, kami percaya Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang memberkati setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak dipulihkan dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Mereka hidup dalam anugerah, mereka hidup dalam pertolongan berkat-berkat Tuhan. Kalau ada yang sakit juga berdoa ya Tuhan, hamba mengucapkan berkat. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami yang sakit. Hari ini kami terima kuasa kesembuhan. Sebab kami percaya tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Karena itu kami menghardiknya keluar dalam nama Yesus, keluar dari tubuh kami. Sebab tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal.
Kami percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Berdoa juga berkati setiap usaha mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap studi mereka, bahkan bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, oh Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan, dan Tuhan yang memberikan keberuntungan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba menyerahkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, menaikkan hati mereka beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu, kasih setia-Mu ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Sehingga orang-orang muda ini diberkati Tuhan, orang-orang muda ini dipulihkan Tuhan, orang-orang muda ini diberkati dan dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Anugerah Tuhan ada bagi mereka, dan kami berdoa satukan hati kami, sehingga orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi hari ini dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Jaga, pulihkan, pulihkan masa muda mereka Tuhan, sehingga masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Oleh karena mereka menjadi orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Hamba menyerahkan masa muda mereka, pergaulan mereka Tuhan jaga. Kalau ada di antara mereka juga yang berdoa agar mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, oh hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang kirimkan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus. Allah kirimkan bagi mereka juga mengasihi dan menghargai hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu ada. Kami percaya pemulihan ada bagi orang-orang muda. Sehingga kami percaya ada lawatan Allah, ada kuasa Allah dinyatakan di masa muda mereka. Dan Tuhan membawa masa muda mereka masuk dalam seluruh agenda besar Tuhan, rencana besar Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan studi orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak terang, mereka menabur kasih, membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Bahkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang membawa jiwa di masa muda mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani dimanapun mereka berada. Biarlah melalui setiap ibadah doa pagi online ini, oh ada mungkin orang-orang yang belum mengenal Yesus mengikuti doa pagi. Bapa, hamba mengasihi mereka, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih sorgawi melawat hidup mereka. Mereka boleh merasakan kasih Bapa tatkala mereka memuji, menyembah, berdoa, bahkan mendengarkan firman Allah, sehingga mereka mengambil keputusan karena terang-Mu menerangi hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati ada suami dan istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Mungkin juga ada orang tua yang mendoakan agar anak-anaknya memiliki rumah tangga yang dihadirkan keturunan-keturunan ilahi. Kami satukan hati kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka, mencurahkan mujizat-Mu bagi mereka. Karena kami percaya ya Tuhan, anak adalah anugerah Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi keluarga rumah tangga yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami percaya hidup kami milik Tuhan, dan kami percaya perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang terus mendoakan akan adanya terjadinya rekonsiliasi antara hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan yang ada. Tuhan, kami berdoa, satukan hati kami, karena kami percaya di mana ada kerukunan, kesanalah ada berkat-berkat Allah curahkan. Biarlah Allah yang memberkati, setiap pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi, hubungan baik terjadi, terjalin kembali, sehingga hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak, om tante dengan ponakan dipulihkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, Tuhan. Kami percaya kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ekonomi kota kami maju, kuat, berdampak baik di dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus kami satukan hati kami pagi hari ini berdoa. Jika ada oknum-oknum intoleran atas kota-kota kami berdoa bagi mereka, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga mereka dijamah Tuhan, dituntun dan diterangi hati mereka oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka datang kepada Allah, datang kepada Yesus. Oleh karena kami percaya sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka orang-orang ini juga mengalami perjumpaan. Mereka yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah dijamah dan dipulihkan Tuhan. Kami lepaskan berkat anugerah Allah turun bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada akhirnya menyerahkan bangsa kami, Indonesia, dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam pelukan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami doa ya Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut gentar akan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Kami berdoa buat MA, kami berdoa buat kejaksaan, kami berdoa juga buat setiap para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Kami doa dalam nama Yesus sehingga kasih Tuhan ada bagi mereka. Dalam mereka mengambil keputusan, diberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Oh, setiap kuasa-kuasa kegelapan, pemimpin-pemimpin kami yang memainkan kuasa-kuasa kegelapan, yang bekerja sama dengan oknum-oknum mereka yang mendatangkan kesusahan atas bangsa kami, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kalau ada pemimpin pemain yang bermain dengan kuasa kegelapan, dengan perdukunan, dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus, sehingga Indonesia tidak terjadi ada utang darah di dalam nama Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu ada bagi kami, kasih setia-Mu ada atas Indonesia. Secara khusus kami berdoa buat rencana 2024 akan adanya pesta demokrasi. Tuhan tolong, sehingga kami berdoa pemilihan umum berlangsung damai, berlangsung aman, berlangsung kondusif, ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kami doa mereka yang bekerja, baik KPU, Bawaslu yang ada, partai-partai yang sudah terpilih, biarlah Tuhan mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Oh, setiap oknum-oknum yang memainkan politik adu domba, politik identitas, politik pecah belah, kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam satu kesatuan, Indonesia ada dalam berkat-berkat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Mungkin mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar-luar negeri. Biar Tuhan juga memberkati bangsa negara di mana mereka tinggal, diberkati Tuhan. Bangsa dan negara di mana mereka tinggal, ekonominya kuat, ekonominya maju, sehingga tempat di mana mereka bekerja dan berusaha pun diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang hari ini kami cakap menanggung segala perkara. Diberkatilah apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Diberkatilah apa yang kami rencanakan. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan hal-hal dahsyat Tuhan Yesus kerjakan bagi kami. Ini doa kami dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima, seperti apa yang difirmankan Tuhan Yesus bagi kami.
Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi online kita selesai. Ingat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Berjaga-jaga. Biarlah imanmu tetap terus bertumbuh. Biarlah minyak itu tetap terus ada oleh karena hubunganmu dengan Allah, oleh karena pengurapan itu. Sehingga apimu, terangmu tetap terus bercahaya sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Doa saya menyertai kita semua. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan melalui platform TikTok Live, Facebook Live, Instagram Live, juga melalui Zoom. Pastikan setiap kita tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan tetap terus menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.